LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender. LGBT telah menjadi istilah inklusif atau istilah payung yang digunakan untuk mewakili beragam orientasi seksual dan identitas gender. Singkatannya terus berkembang seiring berjalannya waktu untuk memasukkan identitas tambahan seperti queer atau questioning dan intersex, juga asexual atau ally, sehingga menghasilkan variasi seperti LGBTQ+, LGBTQIA, atau LGBT+. Setiap huruf dalam akronim LGBT atau LGBTQIA mengacu pada kelompok berbeda dalam komunitas LGBTQ+ yang lebih besar. Lesbian merujuk pada perempuan yang tertarik secara emosional, romantis atau seksual kepada perempuan lain. Gay terutama digunakan untuk menggambarkan pria yang tertarik secara emosional, romantis atau seksual kepada pria lain. Gay juga dapat digunakan sebagai istilah umum untuk mencakup seluruh komunitas LGBTQ+. Bisexual atau biseksual merujuk pada individu yang tertarik pada orang dari jenis kelaminnya sendiri dan orang dari jenis kelamin lain. Transgender adalah individu yang identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Queer atau questioning adalah istilah inklusif yang dapat mencakup orientasi seksual atau identitas gender yang tidak sesuai dengan kategori tradisional. Queer bisa juga digunakan oleh individu yang masih mengeksplorasi atau mempertanyakan identitasnya sendiri. Intersex adalah individu yang dilahirkan dengan variasi anatomi reproduksi atau seksual yang tidak sesuai dengan definisi khas karakteristik pria atau perempuan. Aseksual atau ally, istilah yang digunakan oleh beberapa orang untuk menggambarkan kurangnya ketertarikan seksual mereka kepada orang lain. Istilah ini juga dapat digunakan sebagai istilah untuk orang-orang yang mendukung dan mengadvokasi hak-hak kelompok LGBTQIA atau LGBT+, meskipun mereka tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari komunitas tersebut. Sekarang kita coba memperhatikan beberapa argumen yang mendukung gerakan LGBT atau LGBT+. Pertama, atau argumen pertama adalah argumen hak asasi manusia dan kesetaraan. Argumen paling mendasar yang mendukung hak-hak LGBT adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan bermartabat, hormat dan setara di mata hukum tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka. Hal ini tercantum dalam hukum, yaitu hak asasi manusia internasional dan merupakan prinsip inti masyarakat demokratis. Argumen kedua, bukti ilmiah.
Semakin banyak bukti ilmiah yang mendukung gagasan bahwa homoseksualitas adalah sifat alami dan bawaan. Bahwa homoseksualitas bukan suatu pilihan, bukan juga suatu kelainan. Bukti ini mencakup penelitian tentang genetika, struktur otak, dan psikologi perkembangan. Argumen yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang terbuka mengenai orientasi seksual dan identitas gendernya memiliki kesehatan mental dan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak terbuka. Hal ini karena mereka mampu hidup secara otentik tanpa stres dan kecemasan karena menyembunyikan jati diri mereka. Yang keempat adalah argumen sosial dan budaya. Semakin banyak pengakuan bahwa homoseksualitas adalah bagian alamiah dan normal dari keberagaman umat manusia, dan bahwa homoseksualitas harus diterima dan dirayakan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai dan keyakinannya masing-masing, dan bahwa masyarakat harus menghormati dan melindungi hak-hak semua anggotanya tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka. Argumen yang kelima adalah argumen hukum dan konstitusi. Undang-undang yang melindungi hak-hak LGBT atau LGBT+ diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan setara dan bermartabat di mata hukum. Undang-undang ini melindungi masyarakat dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan, serta memastikan bahwa mereka mempunyai akses terhadap hak dan memiliki peluang yang sama seperti orang lain. Itulah sekurang-kurangnya 5 argumen yang mendukung LGBT atau gerakan LGBT. Sekarang kita perhatikan beberapa argumen yang menolak atau menentang LGBT atau gerakan LGBT. Argumen yang pertama adalah keyakinan Alkitabiah dan agama. Banyak tradisi agama termasuk Kristen, Yudaisme, dan Islam memandang perilaku homoseksual sebagai dosa atau bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka berpendapat bahwa Alkitab dan teks-teks keagamaan lainnya mengutuk hubungan sesama jenis, dan homoseksualitas bertentangan dengan tatanan penciptaan. Argumen yang kedua adalah argumen biologis dan psikologis. Beberapa orang berpendapat bahwa homoseksualitas itu bukan suatu sifat alami atau bawaan, melainkan suatu pilihan atau kelainan. Mereka menunjukkan fakta bahwa homoseksualitas tidak selalu ada di semua budaya dan secara biologis tidak diperlukan untuk reproduksi. Mereka juga berpendapat bahwa homoseksualitas dikaitkan dengan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Argumen yang ketiga adalah argumen sosial dan budaya. Beberapa pihak menolak hak LGBT dengan alasan bahwa hal tersebut mengancam nilai-nilai tradisional keluarga, kebebasan beragama, dan hak-hak orang tua. Mereka berpendapat bahwa homoseksualitas merupakan ancaman terhadap institusi pernikahan atau perkawinan dan kesejahteraan anak-anak, dan hal tersebut tidak boleh dipromosikan atau diterima oleh masyarakat. Argumen yang keempat adalah argumen hukum dan konstitusi. Beberapa orang berpendapat bahwa undang-undang yang melindungi hak-hak LGBT sesungguhnya telah melanggar kebebasan beragama dan hak orang tua
untuk membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka atau orang-orang yang menggunakan argumen hukum dan konstitusi ini berpendapat bahwa undang-undang tersebut melanggar atau undang-undang yang melindungi hak-hak LGBT melanggar hak konstitusional organisasi keagamaan dan dunia usaha untuk bertindak sesuai keyakinan mereka. Argumen yang kelima adalah argumen ilmiah. Beberapa orang menolak konsensus ilmiah mengenai homoseksualitas dengan alasan bahwa penelitian tersebut tidak meyakinkan atau didasarkan pada metodologi yang cacat. Mereka juga berpendapat bahwa homoseksualitas bukanlah suatu karakteristik yang tetap atau tidak dapat diubah, melainkan suatu pilihan atau kelainan yang dapat diubah melalui terapi atau cara lain. Nah, barusan kita berkenalan sekilas pandang tentang LGBT atau LGBT+. Berikut argumen-argumen yang mendukung dan argumen-argumen yang menolaknya. Teman-teman dipersilahkan untuk memikirkan apa saja dari kedua posisi argumen yang teman-teman bisa setujui dan yang teman-teman tidak bisa setujui. Tolong kemukakan alasannya. Terima kasih.